Happy Valentine buat Anda yang merayakannya. Sama seperti hari raya lain, tidak semua orang merayakannya, terutama yang jomblo, nggak punya pasangan. Kenapa emang? Tahu nggak yang jadi masalah dari Valentine itu bukannya Anda sendirian. Kalau Anda sendirian di Valentine itu sudah biasa ya, karena namanya hidup kadang-kadang tidak ada pasangan, sudah biasa. Tapi yang paling menyebalkan kalau di hari Valentine adalah ketika Anda sendirian dan ada banyak orang tidak tahu diri yang pacaran di belakang Anda diam-diam, mesra banget, nyebelin banget ya. Ya Omes, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Dian, apa kabar? Baik. Udah, ada suaminya, ada anaknya, ada suaminya. Ini anaknya. Bukan, ini boneka Caki. Coba. Saya mau lihat dulu anaknya. Namanya Embun. Embun. Halo Om. Halo Om. Ya, anak kecil tidak pernah berbohong. Ada balon. Oke, kita tidak akan membahas Embun karena Embun juga tidak suka pada saya. Biarin aja kalau begitu, saya membahas tentang Anda berdua. Ya. Cerita dong pada saat ngidamnya adalah ngidam ikan arwana. Itulah, istri-istri nggak tahu diri kalau ngidam mahal-mahal. Benar. Ya kan? Ngidam tuh ikan lele gitu loh, ikan arwana diidamin. Udah gitu milih lagi yang warnanya Milih lagi. merah. Warnanya merah. Makanya bingung nggak tahu dia udah survei atau belum. Tiba-tiba udah tahu pengen arwana yang merah, full merah. Itu mahal banget. Arwana nomor 1. Yang paling gedek lagi ada ceritanya. Apa? Baru beli pertama, hari pertama, besoknya ada ikan asin di bawah. Udah gelepek-gelepek, udah kering. Udah kering? Saya pakai CPR kan. Nggak bangun-bangun. Nangis mau udah gitu dia subuh-subuh tuh jam 5 kebangun mau ambil minum kan ceritanya terus nyariin ikannya namanya otong mana gitu kok nggak ada sih terus lagi jalan-jalan ngedeket gitu tiba-tiba ngeliat di bawah ya ampun udah kaku. Terus kamu gimana? Otong. Nggak mau tahu otong mati pokoknya harus ada gantinya jadi terhitung otong itu hanya hidup 8 jam di rumah kita Hanya hidup 8 jam. di rumah kita Dan harus ada gantinya. nggak mau tahu hari itu juga Hari itu. Oke, kita mau bahas kebiasaan Valentine Omes dan Ayu. Jadi katanya kalau lagi Valentine ini Omes selalu memberikan hadiah-hadiah unik pada Ayu. Memang aku selalu nyiapin hal-hal yang simple tapi menurut aku lumayan romantis lah. Apa? Contohnya apa? Aku pernah cenderung ngerjain sih biasanya ya kayak awal-awal ya masih awal pacaran jadi masih yang kado-kado standar gitu kan terus memasuki tahun kedua ketiga waktu itu kan masih ngekos belum nikah dia ngontrakan pulang kerja gitu nyampe depan kos innalillahi ada yang meninggal ada ucapan yang gede-gede itu yang biasanya turut berduka Iya. dari jauh kan udah kepikiran aja pokoknya harus pindah kos ini berarti di sebelah ada yang aneh-aneh ntar gitu ngedeket ternyata Happy Valentine dari dia karena ngasih bunga menurut saya biasa. Saya kasih karangan bunga yang besar, tapi di dalam kamar pun udah saya siapin hadiah. Kayak terakhir saya ngasih boneka beruang. raksasa. Tapi Omes, pada kesempatan ini di hari Valentine, Dian atau Ayu akan memberikan hadiah yang luar biasa buat Omes. Ini adalah hadiah yang dinanti-nantikan oleh Omes. Yang, wah dia kalau dapet ini dia pasti akan Semoga tersentuh hatinya. Harus ada deg-degan. ini tuh Istri saya kalau ngasih kejutan suka nggak kira-kira. Ini. Gue umpetin dulu. ininya dulu. Bunganya dulu dong. Happy Valentine Abi Omes. Kita panggilannya Abi, Umi, Kakak. Dari Umi, Dian, Ayu, dan Embun. Terima kasih. Ini Kak. Lu jangan di sono dong, lu jangan di monitor dong lu. Curang duduk lu ah. Sim. Apaan tuh? Baca yang keras ya. Ya. Ya, baca yang keras. Langsung baca. Dari atas sampai bawah. Dari atas. Allahu Akbar.
Nangis. Aduh, surat izin mengkredit motor. Jenis motor ada? Ada. Oh, jenis motor? Hai Nabion. Harley Davidson. Jadi apa? Jadi- Surat izin mengkredit motor maksudnya apa ini? Jadi saya dari dulu Ayo dong, disamperin deh. saya dari kecil nggak pernah punya kendaraan pribadi. Jadi saya belajar kejujuran dari orang tua saya. Saat teman-teman dari SMP punya motor, punya kendaraan, saya kan anak sekolah juga anak kecil, selalu ngerengek-rengek minta kendaraan yang sama kayak teman-teman. Cuman ayah saya selalu bilang, daripada beli motor, mendingan ditabungin buat kamu sekolah. Kamu nanti sudah sukses, kamu bisa beli motor sendiri. Saking saya senang banget motor, waktu kuliah sampai sekarang saya punya satu motor. Saya kredit dari kakak saya. Saya pengen banget, saya senang banget motor besar. Saya kredit motor, harganya waktu itu cuma 2 juta. Saya kerja tiap bulan, bayar 100.000 ke kakak saya. Dan sampai sekarang motor itu masih ada. Sampai saya berjanji, saya suatu saat boleh beli motor cita-cita saya ini kalau saya sudah ngeberangkatin haji ibu saya sudah beli rumah untuk ibu saya sudah beli kendaraan untuk ibu saya, karena ayah saya sudah nggak ada. Saya sudah memberikan deposito dan asuransi untuk ibu saya sudah memberikan rumah untuk anak istri saya sudah memberikan kendaraan untuk anak dan istri saya sudah memberikan sekolah untuk anak dan istri saya sudah memberikan asuransi untuk anak dan istri saya. Dan alhamdulillah berarti hari ini mimpi saya bisa terwujud. Luar biasa ya, saya juga baru dengar ceritanya seperti itu. Ternyata mungkin bagi kita apa sih surat izin mengkredit motor? Tapi bayangkan apa yang dilakukan, bahwa hal itu janjinya adalah hal itu akan dilakukan kalau semuanya sudah terjalankan dan sudah terwujud. Dan itu yang diutamakan oleh Omes adalah orang tuanya, yang diutamakan adalah memenuhi keinginan orang tuanya dan juga istrinya, rumah, mobil dan asuransi dan semuanya untuk orang tuanya, untuk ibunya dan untuk istrinya. Dan kalau sekarang surat ini sudah ada dari Dian, itu artinya bahwa apa yang Omes cita-citakan untuk bahagiakan orang tuanya dan keluarganya sudah tercapai di saat ini. Itulah kenapa saat ini sudah saatnya yang tepat adalah untuk Anda membeli motor itu sendiri untuk kesenangan Omes ya. Oke. Luar biasa, itu adalah Omes dan Dian, and it's really is a Valentine. Mana-mana tetap di hitam. Ini tanggung jawab kamu. Kamu pengganti ayah. Kamu beruntung dari orang-orang itu. Kamu justru lebih beruntung dari orang-orang itu. Luar biasa, kalau Anda melihat acara ini dari segmen pertama, Anda melihat betapa berharganya sebuah perjuangan dalam mencapai sesuatu. Apapun itu bentuknya, bahkan hanya sebuah motor. Tapi kalau perjuangan ini dilakukan dengan mengalahkan egois sendiri sebenarnya, Mas ya. Kan sebenarnya maksud gua gini loh, kalau lu yang kerja, lu yang capek, lu punya hak itu kan untuk beli apa. Kenapa harus orang tua dulu? Apa yang membuat lu berpikir gitu? Pernah sih berpikir kayak gitu. Jadi pertama kali masuk dunia hiburan itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Usia masih 19 tahun, 20 tahun. Wah, itu susah tuh pasti. Masih muda, seneng main. Setahun pertama gaji itu nggak tahu kemana. Pernah satu hari ngerasa kok gua kerja capek dikasih ke orang tua,
dikasih ke adik, dikasih ke keluarga. Gue pengen beli mobil, gue pengen main, gue pengen jalan-jalan ke luar negeri kayak orang-orang gitu. Pengen ngelakuin apa yang dilakukan orang-orang. Tapi satu titik waktu itu kayak apa? Kayak almarhum itu kayak ngomong, ini tugas kamu, ini tanggung jawab kamu. Kamu pengganti ayah. Kamu beruntung dari orang-orang itu. Kamu justru lebih beruntung dari orang-orang itu. Karena di usia kamu yang muda, kamu bisa jadi orang yang bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Dari situ, malam itu langsung makanya punya janji seperti itu. Janji untuk itu. Orang tua nomor 1, keluarga nomor 1, sudah nikah, anak istri nomor 1. Baru yang lain yang mau punya apa nanti aja. Second hari lah itu ya. Itu udah diceritain dari zaman kita kan pacaran 3 tahun. Dari awal pacaran dia udah sering bilang kalau aku nih punya ikrar ya, punya janji sendiri. Ada nomor 1, 2, 3 urutannya tuh udah ada dari dia itu tuh nggak boleh dilompatin, nggak boleh meskipun misalnya bisa ya. Cuman nggak akan dilompatin kalau misalnya memang belum waktunya. Gitu. Jadi itu yang bikin aku gimana caranya bisa kayak kemarin ulang tahun dia juga nangis. Ya, jadi di ulang tahun kemarin dapat kejutan super banget dari istriku. Jadi 2 tahun dari menikah saya nggak pernah libur. Saya udah ngomong, saya mau kerja terus biar punya rumah buat kita. Saya mau kerja sampai waktu ulang tahun saya dikasih hadiah. Ternyata udah disiapin dari berapa bulan yang lalu bareng sama kakak. Udah izin ke tempat kerja segala macam. Saya dikasih hadiah liburan sendiri selama 3 minggu 1 bulan ke Inggris untuk nonton klub favorit saya Liverpool. Dan saya berangkat ke sana dan alhamdulillah rezekinya karena nggak ada teman di sana. Ada 1 orang teman orang sana. Saya di mana-mana di sana nebeng. Cuman satu hal yang paling itu saya berterima kasih banget sama istri saya di Twitter di apa-apa. Saya waktu itu berkesempatan duduk bareng sama seluruh pemain dunia, seluruh manajer Inggris, seluruh artis-artis dunia mewakili Indonesia. Jadi tiket pesawatnya aku fotokopi, aku masukin ke dalam kue tart. Jadi potong kuenya, dia sempat bingung kenapa sih harus dipotong gitu. Sayang karena kuenya juga kan Liverpool gitu. Kenapa dipotong sayang? Potong aja bagi-bagian, di situ tuh lengkap, ada ibu, ada mertua, ibunya dia, ada kakak ipar, ada adik, semua ada di rumah. Pokoknya potong bagi-bagiin. Begitu dipotong, apa ini yang malah dirusak kuenya sama dia kan gitu. Terus pas ditarik baru dia baca tiket gitu. Oh. Oke. Tapi luar biasa, tadi saya dengar bahwa ada hal-hal yang nggak boleh dilengkapi. Jadi ada orang ngomong tuh katanya begini, kalau nyari cowok bahaya itu udah nggak ada. Yang benar tuh bisa nyari cowok yang bertanggung jawab. Ya kan? Dan ini saya rasa punya tanggung jawab yang luar biasa banget ya. Dia juga merasakan hal tersebut. Merasakan, ya. makanya saya bisa jujur terus terang, saya tuh dari dulu tuh nggak akan pernah mau pacaran sama yang namanya orang yang kerja di dunia entertain kayak gitu-gitu. Ya kalau melihat secara itu kan kayaknya selalu yang jelek-jeleknya aja yang paling banyak muncul kan gitu. Jadi papa-papa pun juga beranggapan seperti itu gitu. Kamu serius mau sama dia gitu, kerjaannya kan kayak gitu. Tapi kalau melihat kesehariannya, terus gimana dia ke keluarganya, ke ibunya terutama, itu tuh yang bikin aku, oh iya orang ini memang tanggung jawab. Tanggung jawab. Nggak, yang paling dibutuhin kan itu ya kayaknya, tanggung jawab daripada maksudnya kayak harta itu masih bisa dicari. Yang tanggung jawab itu susah gitu. Makanya ya insya Allah. Tapi saya mau tahu, nih tadi ada masalah sedikit. Anda kan ngasih surat izin kredit motor. Berarti selama ini Anda melarang dia untuk kredit motor dong? Hah? Jadi ya sebenarnya ya itu kayak dia bilang, sebenarnya egonya itu sesekali itu suka kan udah nih gitu. Cuman kan kalau maksudnya kan kayak gitu tuh nggak bisa disekaligusin gitu, kayak rumah ya terus terang rumah kita juga nggak bayar secara cash gitu kan, semuanya itu kan bertahap gitu. Meskipun dia bekerja dan itu duitnya dia, cuman kan yang bisa
yang saya takutkan adalah kalau dia terlalu memforsir kerja terus sampai akhirnya sakit atau gimana, kan jadinya malah nggak dapat semuanya kan, malah semuanya nggak dapat. Jadi mendingan sabar pelan-pelan. Lebih ke situ sih. Cuman buat menahan nafsunya dia aja. Iya gitu. Tapi nanti gitu. Pasti ada waktunya. Dan memang dia menjadi financial planner. Apa? Financial planner. Jadi semua uang saya, gaji apapun masuk ke rekening kita berdua dan istri saya ngatur. Jadi dari awal kita udah sepakat, dari saya, istri, uang saya, uang kita berdua, uang kamu ya uang kamu. Bahwa bukan hanya Dian aja, tapi Omes juga sering banget ngasih kado anniversary. Dan katanya setiap kado ada meaningnya di dalam sana. Iya, kalau Mes tuh pinter apa sih? Ya kayak kita pernah anniversary, dia kasihin kita aku jam tangan. Itu tuh kalau jam tangan, kalau menurut dia waktu itu berjalan terus ke depan gitu. Kita harus bisa seperti itu. Nggak mungkin ke belakang kan. Jadi kita harus bisa ke depan terus gitu. Kalau kura-kura? Kalau kura-kura itu, kalau katanya kan kura-kura binatang yang hidup 1000 tahun lamanya. Nah, kita harus bisa seperti itu bersama. Cincin ini tuh sebenarnya cincin biasa sih, silver biasa. Cuman dia pernah bilang nanti akan, insya Allah suatu saat akan berubah menjadi cincin pernikahan. Wah. Cincin nikah, kita hitam. Saya pengen cari batu logam terkuat di dunia apa? Saya googling, saya searching. Keluarlah zirconium, black zirconium. Itu adalah bahan hulu ledak nuklir yang saya baca dari Wikipedia segala macam. Saya cari di Indonesia nggak ada. Ada satu perusahaan di Kanada, di London, dan di Rusia. Akhirnya saya cari temen yang ada di Kanada supaya bisa dapat ini. Dia kalau bisa datengin ke tempatnya untuk langsung ke tokonya. Mudah-mudahan pernikahan kita seperti logam ini. Nggak pernah bisa lekang sama waktu. Sebelumnya lagi ulang tahun yang pertama banget setelah menikah, itu tuh kado sih sebenarnya ada, cuma jam tangan biasa. Terus iseng malam-malam tuh tes pack dulu ternyata positif. Ya tes packnya itu aku jadiin kado. Tapi kalau bahas tentang Valentine, Omes juga punya sesuatu juga disayang banget kayak istri kedua. Oh, apa itu? Coba boleh dikasih lihat? Nah, kebayang nggak? Ini masih pacaran, dia sudah punya foto prewed dengan anjing. Sedangkan Ya, sama orang saya, prewed lah, sedangkan biasa. sama saya foto box aja setengah mati, foto handphone yuk, ntar dulu gitu, males kan. Cari Sampai sekarang momen. masih ada? Sebenarnya udah nggak ada. Jadi ini tuh saya bikin foto ini sebagai kenang-kenangan terakhir. Kenapa? Jadi Sayang, ngantuk. orang tuanya Ayu, orang tua aku, karena kita kan muslim. Kebetulan memang diajarkan untuk tidak memelihara anjing jika tidak ada keperluan khusus. Akhirnya saya memutuskan untuk mengalah. Dan itu ceritanya lebih luar biasa lagi. Karena di situ saya belajar banyak dari orang hebat, sosok almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi saya curhat, saya pengen tahu, saya sangat sayang binatang, saya sangat sayang anjing karena menurut saya semua makhluk Tuhan itu sama, harus kita cintai, harus kita sayangi. Sampai suatu hari saya memberanikan diri BBM almarhum Ustadz, saya pengen curhat, pengen nanya boleh? Boleh, kamu telepon saya sekarang. Penting Ustadz, bagi saya penting. Saya telepon almarhum. Assalamualaikum Ustadz, kenapa? Saya lagi dilema tentang memelihara anjing, bagaimana hukumnya. Terus Ustadz bilang, kamu punya anjing ya? Iya, kamu sayang banget sama anjing. Sayang, alhamdulillah. Berarti kamu salah satu makhluk Tuhan yang dikasih rasa sayang lebih kepada makhluk sesamanya. Oh, bisa begitu ya cara bicara. Ustadz ngomong gitu. Terus saya nanya lagi kan, bagaimana hukumnya memelihara anjing bagi umat muslim? Beliau bilang, memelihara itu tidak haram sesungguhnya. Yang haram itu adalah air liur dan juga mungkin bulu yang dari anjing itu. Sedangkan memelihara, jika kamu memelihara untuk menjaga rumah, jika kamu memelihara memang di zamannya untuk berburu, berperang, itu disah-sahkan karena ada manfaatnya. Karena sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya, kata beliau. Nah, kalau kamu gimana? Anjing saya pelihara, saya sayang sama mereka. Anjing saya semua taruh di rumah, saya bahkan tidur sama mereka, saya bilang.
Terus gimana masalahnya? Orang tua istri saya dan orang tua saya marah besar, nggak mau lagi ke sana. Semua ustadz yang biasa saya nanya bilangnya, kamu pilih ibu atau pilih anjing? Pasti seperti itu kan? Kalau Ustadz Jeffrey almarhum, beliau bilang, kamu pasti sayang ibu kamu, tapi juga kamu sayang sama anjing kamu. Saya mengerti. Beliau bilang gini, Omes, Allah itu ngasih tahu hambanya dari berbagai macam cara. Mungkin dari anjing yang bagi beberapa orang binatang yang hina, binatang yang haram, tapi kamu bisa belajar ilmu ikhlas di situ. Allah mungkin menitipkan anjing itu untuk kamu, supaya kamu cintai, supaya kamu sayangi, supaya kamu rawat. Di situ kamu belajar ikhlas. Saya tidak melarang kamu untuk memelihara, saya tidak menyuruh kamu untuk membuang anjing kamu. Tapi ingat, kalau kamu mau pelihara anjing itu, kamu harus selalu bersih dari hadas, dari najis, dari anjing. Berarti kamu harus mandi setiap saat kamu memegang anjing kamu. Apakah kamu bisa melakukan hal itu ketika kamu akan sholat? Saya nggak mampu, Ustadz, saya bilang. Nah, sekarang untuk kebaikan kamu, karena kamu menjalankan sholat, saya tidak menyuruh kamu untuk membawa anjing itu. Sebulan pertama, coba simpan anjing kamu di luar. Coba beli kandang. Beliau bilang begitu. Kamu terus rawat anjing kamu. Sudah 1 bulan, kamu belajar lagi untuk lebih jauh. Titipkan di tetangga kamu. Dia bilang, saya titipin di tetangga. Sebulan kemudian, berikanlah pada orang yang sangat mencintai anjing kamu. Titipkanlah anjing kamu seperti kamu menitipkan barang kesayanganmu. Menitipkan orang kesayangan kamu kepada orang itu. Jadi sampai saat ini, anjing itu saya titipkan kepada orang yang benar-benar sayang sama anjing saya. Jadi tidak ada kata-kata dibuang ya? Tidak ada kata-kata dibuang. Dan di situ, saya sangat mengagumi sosok almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oh, luar biasa. Karena lagi hari Valentine, saya ingin Anda dengan dia ungkapkan sesuatu lah. Sebutkan apa cerita, mau ngomong apa, silakan. Saya cuma mau ngomong terima kasih banyak sudah yakin sama saya. Ya, sudah yakin mau membina Bahtera rumah tangga bersama saya. Saya pengen bilang terima kasih. Janji saya sama Ayu, sama Embun, sama anak kita nanti, saya akan selalu berusaha membahagiakan kalian sampai akhir hidup saya. Ada mau disampaikan, Gian? Gomez? Ya, terima kasih juga abinya. Ya sampai meskipun baru ya, kita baru menikah tuh baru mau 2 tahun sih sebenarnya, baru mau 2 tahun. Satu aja harapan, semoga bisa menjadi imam di keluarga kecil kita. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Omes, Dian, dan Embun sudah ada di sini berbagi cerita yang luar biasa tentang hari Valentine yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang lain ya. Dan Omes adalah pria yang kalau saya dengar ceritanya sangat bertanggung jawab dan itu dibutuhkan banget oleh seorang pria untuk sangat bisa bertanggung jawab. Tapi kita akan lihat bahwa bukan hanya pasangan-pasangan yang sempurna dalam keadaan fisik dan sebagainya yang bisa mengerti tentang cinta dalam hal sebenar-benarnya. Anda lihat dulu ini adalah cerita tentang Faisal Rusdi dan cucu Saidah, pasangan disabilitas yang juga merayakan Valentine. Cucu Saidah dan Faisal Rusdi. Mereka adalah pasangan disabilitas yang dilahirkan dengan tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang mendorong mereka untuk hidup mandiri. Cucu Saidah telah menimba ilmu dan pengalaman di berbagai negara dan mengabdikan diri untuk kepentingan para penyandang disabilitas. Sejak bayi, Cucu mengalami disabilitas. Cucu memiliki kelainan pada kedua kakinya. Kaki sebelah kanan lebih panjang dibandingkan kaki sebelah kiri. Sedangkan sang suami, Faisal Rusdi, menyandang cerebral palsy sejak bayi. Ia mengalami banyak diskriminasi karena keterbatasan tersebut. Keterbatasan dalam menggerakkan tubuh tidak membuatnya berhenti untuk berkarya. Faisal menjadi aktivis disabilitas agar para penyandang disabilitas di Indonesia mendapat fasilitas umum yang juga dapat digunakan oleh mereka.
Selain itu, Faisal adalah seorang pelukis. Faisal melukis dengan mulut dikarenakan ia sulit menggerakkan kedua tangannya. Itulah mereka. Kita akan hadirkan mereka di sini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Dia naik gondola ke lantai 17 untuk ngucapin happy birthday. Bener ya? Saya memiliki dua orang yang luar biasa nih. Ada Mbak Cucu, Teh Cucu, sama Mas Faisal. Mungkin saya nggak mau membahas tentang disability-nya, ya, karena mungkin ya sudahlah terlihat juga kan. Tapi ya saya mau bahas ketemunya kapan dan gimana ya. Siapa yang menjawab nih? Bisa jadi jatuh cinta berdua nih, gimana Kayaknya ceritanya? Mas Faisal deh yang Mas Faisal lebih gimana Mas? Dulu saya masuk sekolah umur 9 tahun di SLB EPAC di Bandung. Pertama kali ketemu tuh di upacara hari Senin sama Mbak Cucu. Itu saya udah langsung suka. Umur 9 tahun? Iya, 9 tahun. Anda suka dari umur 9 tahun? Iya, aneh kan? Luar biasa Anda ya ternyata ya. Udah mulai suka dari umur 9 tahun? Iya. Oh, nah, terus. Ketemu pertama kali tahun 1983. Sampai saatnya tahun 2007, secara nggak sengaja waktu itu saya belum pulang dari organisasi. Kita lagi berdua, terus saya bilang, saya kayaknya pernah mimpi, tadi malam saya mimpi, kamu jalan dengan laki-laki si D deh, kata saya. Oh ya, Kak, kamu cemburu? Nah di situ nggak tahu, tiba-tiba mungkin kayaknya ada jalannya. Saya bilang kalau saya suka sama dia. Jadi itu udah dipendam dari 1983, baru diungkapkan 2007. 20 tahun tuh dipendem ya? Iya. Teh Cucu ketika mendengar hal tersebut, saya suka sama kamu deh. Terus Anda gimana? Agak nggak percaya sih gitu. Ya pas Mas Faisal menyatakan kaget ya. Tapi saat itu juga oke, saya kasih waktu dan nggak lama ya, sekitar 1 minggu. Saya mikir, akhirnya saya tantang, kalau memang kamu serius, saya mau serius gitu. Jadi ya udah, saya nggak mau pacaran lagi sama orang lain gitu. Akhirnya kenapa memutuskan oke lah kita akan menikah? Memutuskan itu karena saya melihat Mas Faisal satu pekerja keras, yang kedua orangnya sabar banget dan baik banget, setia dan romantis. Setia dan romantis. Jadi saya, apakah ini adalah pilihan yang tepat sekarang? Buat saya ya. Buat Anda iya? Iya. Nah, pertanyaan saya lagi, kalau seandainya Anda memiliki pasangan, ini sudah berapa tahun sudah menikah? 5 tahun. 5 tahun. Ini menginjak yang ke-6. Menginjak yang ke-6. Iya. Kalau Anda sudah menikah hampir 6 tahun, nah, apakah tidak akan menjadi sebuah halangan ketika kedua pasangannya adalah penyandang disabilitas? Maksud saya, bukankah akhirnya menjadi saling merepotkan atau tidak itu? Kasih saya pengalaman Anda, mungkin saya salah. Kalau saya melihatnya, kami bukan dari sisi physical appearance ya, bukan dari penampilan. Merepotkan satu sama lain pasti ada, tapi kita sebagai makhluk sosial punya hati, punya akal, punya pikiran, dan bermasyarakat. Tentunya ini kita diberi anugerah oleh Tuhan dengan hati dan pikiran yang jernih, dan ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, sehingga buat saya, terutama saya tidak merasa bahwa saya punya suami penyandang disabilitas, Mas Faisal, yang selalu kesehariannya harus ada personal asisten. Buat saya itu bukan hal yang merepotkan. Nah, sudah 6 tahun menikah ya. Mungkin ini kan Valentine Mas ya. Saya mau tanya dulu nih, mungkin dengan Mas Faisal. Buat Anda cinta itu apa ya? Cinta itu isinya satu komitmen, kesabaran di dalamnya, saling membutuhkan. Komitmen, kesabaran, dan saling membutuhkan di sini. Kalau buat Teh Cucu? Buat saya cinta itu komitmen juga, Komitmen, komunikasi juga, dan kesabaran, saling mengerti. saling mengerti. Iya. Oke. Saling Karena mengerti dan saling ini pasangan yang luar biasa loh. Anda mungkin bukan penyandang disabilitas, mungkin nggak bisa seromantis. Ini Faisal nih romantis banget. Beneran, karena dia itu pernah memberikan surprise untuk Teh Cucu, untuk istrinya pada saat ulang tahun. Dia naik gondola ke lantai 17 untuk ngucapin happy birthday. Bener ya?
Anda naik gondola ke lantai 17. Tuh, 18 tuh, lihat. Naik gondola, kita aja kadang-kadang ngeri naik gondola sampai ke lantai 18. Ini di kursi roda apa nggak goyang-goyang tuh, Pak? Nggak, karena gondolanya waktu itu kecil ya. Jadi kayaknya untuk masuk kursi roda nggak bisa. Jadi waktu itu saya udah prepare untuk minta disediain kursi plastik. Jadi Anda naik kursi plastik? Iya, duduk di kursi plastik waktu itu. Anda kan, maaf, Anda kan kaki Anda kan lemah semua. Anda kan lebih bahaya kalau jatuh. Malah lebih bahaya. Lebih bahaya dong. Iya, kalau saya sih kakinya kebetulan kaku ya, bukan lemah. Oh, kaku ya? Iya. Jadi waktu itu karena memang kalau saya harus duduk harus bersender dan harus benar-benar nyaman, aman kanan kiri. Waktu itu saya diikat di antara gondolanya. Jadi pinggang saya diikat di gondola itu. Jadi biar bisa bersandar. Ada orang lain di gondolanya? Yang ngidupin mesin aja kanan kiri. Anda di dalam sendirian tuh? Nggak takut jatuh? Awalnya sih lihat ke bawah sih ngeri. Tapi pas udah naiknya kayaknya malah tertantang pengen lagi. Ya, gitu ya. Dan bahkan katanya pernah kerjasama dengan awak pesawat untuk ngasih surprise. Iya. Apa itu? Iya, bulan kemarin. Januari kemarin. Oh, bulan Januari kemarin. Ngapain? Iya. Saya minta untuk penerbangan Mbak Cucu bisa dikasih surprise untuk diberikan bunga dan kue waktu itu. Dan ternyata sambutannya dari Garuda sangat antusias, banyak membantu. Oke, akan dilakukan, termasuk juga memberikan dokumentasi. Sudah Anda nggak di sana tuh ya? Saya nggak di sana. Ini menarik sekali, dengan keterbatasan yang dimiliki bisa memberikan surprise-surprise seperti itu, termasuk naik gondola ke lantai 18. Orang yang tidak menyandang disabilitas saja naik gondola aja ketakutan. Berarti artinya mungkin kita harus belajar nih ya. Kalau mereka aja bisa melakukan kejutan-kejutan kecil untuk membuat romantisme tersebut di dalam keluarga, berarti harusnya semua orang bisa melakukan hal seperti itu, bahkan lebih harusnya mungkin, ya kan? Tapi ini berarti bukan masalah disabilitas atau tidak, bukan masalah keterbatasan atau tidak keterbatasan, tapi ini sebenarnya adalah masalah niat. Anda punya niat atau tidak. Dan ini adalah contoh yang orang punya niat yang luar biasa loh. Luar biasa. Oke, ini pertanyaan, saya mau tanya nih sebelum saya break. Kalau di mata Cucu ya, Faisal ini suami seperti apa? Suami yang sempurna. Suami yang sempurna. Saya tidak mengharapkan jawaban itu barusan, tapi ternyata jawabannya adalah suami yang sempurna. Anda tidak melihat kekurangan-kekurangannya atau orang menganggap kecacatan, enggak? Tidak, saya tidak melihat itu. Karena saya sendiri pengguna kursi roda. Oke. Sekarang gini, kalau kita melihatnya hanya dari sisi fisik, seorang laki-laki misalnya yang gagah, ganteng, tinggi, besar, tiba-tiba kena kecelakaan atau sakit, kemudian dia menjadi seorang disabilitas dan baru disabilitasnya, belum tentu saya akan mampu untuk menghadapinya atau untuk bersama orang tersebut gitu, karena akan berbeda penyesuaian ketika dia menjadi seorang disabilitas baru itu bukan main. Mengembalikan kepercayaan diri itu bukan main. Kalau dari Faisal, Cucu ini istri seperti apa? Yang bisa memenuhi kebutuhan suami. Yang bisa memenuhi dan kebutuhan suami. pintar memilih suami. Pintar memilih suami, enak di Anda dong kalau pintar memilih suami. Oke, tapi setelah ini kita akan lihat bahwa Faisal akan melukis wajah saya. Coba kita lihat. Dan gimana melukisnya kalau dia tidak bisa menggerakkan tangannya, melukis pakai apa? Pakai mulut ya? Ya. Melukis wajah saya. Kita lihat setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Kita. Anda pernah kesal, marah mungkin dengan keadaan Anda? Normal dong, pasti, itu ya? pasti. Anda bisa lihat bahwa ini Faisal sekarang sedang melukis wajah saya dalam keadaan tiduran dan menggunakan mulut dan bibirnya untuk melukis. Ini sulit sekali karena gerakan-gerakannya kan sebenarnya bisa dibilang mikro ya, kecil banget ya. Dan harus menggunakan, ini mungkin karena dia lagi ngelukis, saya tanya dengan Cucu, belajarnya sejak kapan? Kalau nggak salah sejak remaja ya, usia 16 tahunan gitu, mulai belajar melukis. Tapi kemudian di tahun 2003 itu mulai gabung dengan asosiasi pelukis menggunakan mulut dan kaki. Itu di Liechtenstein. Di mana? Di Liechtenstein, Swiss, Okay. di Swiss ya, di sana. Jadi asosiasi itu mereka memang dibentuk dan
dibentuk dan dimanage oleh mereka yang disabilitasnya pelukis, tapi pelukisnya menggunakan mulut atau kaki. Mulut atau kaki. Betul, karena rata-rata dari mereka dua tangannya tidak berfungsi untuk bekerja. Oke. Gitu. Apakah ini sebagai salah satu mata pencaharian Iya, betul, dan profesi. dan profesi? Iya, profesinya Jadi sebagai memang pelukis. sebagai seorang pelukis. Betul. Oke, nah biasanya di pameran kah atau di mana dijualnya lukisan ini? Kalau dijual jarang ya lukisan suami saya itu. Jadi suami saya karena menjadi anggota di AMFA tadi, Asosiasi Pelukis Mulut dan Kaki itu, dia biasa mendapat jadi kayak sistemnya kayak kontrak tiap 3 tahun. Itu ada levelnya, level sebagai student, terus sebagai associate, sebagai full member. Jadi ada level karirnya, karena ini sebagai profesi gitu. Jadi setiap 2 bulan sekali suami saya mengirimkan hasil lukisannya. Ini hasil lukisan Iya, itu nanti setiap bulan itu menerima, ya dibayar. Tapi kalau sekarang ini suami saya masih di level student, jadi setiap bulan tapi tetap dapat. Sekitar berapa itu kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih masih di sekitar 600-an lah, 600 Oke, itu dolar itu karena untuk bulanannya aja. 600 Tapi dolar. iya, tapi kalau untuk ininya kalau untuk misalnya nanti kan lukisan yang dipilih itu biasanya disebarkan Nah, kalau dipilih orang dipromosikan. tiba-tiba gimana? Iya, kalau dipilih orang di repro dia dapat loyalty lagi. Dapat royalti lagi. Iya, Dan dapat itu royalty. baru level student. Iya, baru Nanti level student. makin lama Iya, nanti kalau makin udah associate, udah full member itu lebih udah mahal udah, lagi lukisannya iya, dan betul. per bulanannya dan harganya Iya, lebih mahal. Oke. betul. Dan ini dari Jerman tadi berarti? Swiss. Dari Swiss. Iya. Oke. Di Indonesia nggak ada hal seperti ini. Di Indonesia baru ada publishernya aja, tapi anggotanya ada 9 orang. Ada 9 orang. Iya, ada Oke. 9 orang, baru 9 orang. Dan kalau Mbak Cucu sendiri di rumah, memang di rumah jadi ibu rumah tangga atau bekerja Kalau juga? saya ibu rumah tangga tapi yang nggak pernah di rumah. Ibu rumah tangga nggak pernah di rumah karena pasti ikut asosiasi ini, asosiasi Iya, itu, dan Anda motivator juga kayaknya ya. Bukan motivator sih saya, karena saya manusia biasa. Jadi kalau saya kerja saat ini di Australia Indonesia Partnership for Justice, jadi itu programnya pemerintah Australia dan Indonesia di bidang akses terhadap keadilan. Dan saya dipercaya sebagai technical coordinator, semacam advisor lah ya, untuk bertanggung jawab untuk program disabilitasnya. Oke. Nah, Anda pernah kesal, marah mungkin dengan keadaan Anda? Normal dong, Pasti, itu ya? pasti. Sebagai manusia, kita mau disabilitas ataupun non disabilitas ya Pasti pernah sama ada aja. Marah ada, senang ada, yang jahat juga ada. Betul. Kalau disabilitas. Tapi bagaimana cara Inti. mengatasi Betul. hal itu semua? Oke, Betul. mungkin kita bisa lihat dulu sebentar hasil lukisan yang dilakukan oleh Mas Faisal. Boleh saya ambil ya? Ya. Oke. Iya, ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Nah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Dan kita punya hadiah untuk Cucu dan Faisal. Ini adalah kita bawakan Anda satu set alat lukis baru nanti. Mudah-mudahan bisa dipakai. Mas Faisal mudah-mudahan bisa dipakai dan gede banget. Dia lukisnya gimana segede begini? Bisa, di rumah Bisa? ada yang lebih besar Gimana lagi. caranya? Kalau dulu ada kasur lipat, Ada kasur lipat. jadi kalau posisi di atas saya naik ke atas, atau kalau saya lagi malas naik turun, saya minta diputerin aja gambar. Jadi Artinya kembali. tidak ada halangan. Ya, sebisa mungkin ya di kreativitas kita keluar juga. Luar biasa. Oke, ini adalah contoh yang luar biasa untuk hari ini. Tepat di hari Valentine, tentang kisah cinta yang luar biasa. Dua pasangan yang luar biasa. Tadi saya tanya dan itu saya rasa menjadi kata-kata yang tepat. Jadi tadi menurut Anda cinta itu adalah? Cinta itu adalah komitmen, Kesabaran, dan kok jadi lupa ya? Komitmen, kesabaran, dan saling membutuhkan. saling membutuhkan. Oke. Jadi menurut mereka, dan ini mungkin yang harus kita pelajari, bahwa cinta itu adalah komitmen, kesabaran, dan rasa saling membutuhkan. Saya Deddy Corbuzier, Happy Valentine.